Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bitaufiqihi wa hidayatihi ja'atil karamat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi walladzina farru 'anis syubuhat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim, amma ba'd. Kembali lagi di channel Kula NU pada kesempatan kali ini. Fa insyaallah kami akan membawakan fikih wanita yang mungkin akan terselenggara setiap 1 minggu sekali, dan mudah-mudahan dalam channel kali ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk wawasan, pengetahuan, dan ilmu untuk para wanita-wanita kita, karena tentunya kita ingin wanita-wanita kita menjadi wanita-wanita yang cerdas, alim, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan kajian ini semoga dapat berjalan sampai seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Fikih kewanitaan tentunya ini meliputi tentang apa-apa yang sering terjadi kepada wanita itu sendiri, seperti halnya haid, nifas, dan lain sebagainya, yang mana ini tentunya adalah suatu pelajaran atau pengetahuan yang harusnya dimiliki oleh semua wanita muslimah, karena tentunya ilmu ini berkaitan dengan tentang perihal ibadah dan lain sebagainya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang masalah fikih-fikih wanita seputar tentang haid dan nifas juga lain sebagainya. Oke, para pendengar sekalian yang kami hormati, pada intinya hukum daripada mempelajari tentang ilmu kewanitaan ini seperti halnya haid adalah merupakan fardu ain bagi si perempuan itu sendiri. Namun demikian, kita sebagai para suami atau mungkin ayah, juga ada sebagai kakak laki-laki, kita punya kewajiban untuk mempelajarinya, sehingga bagi laki-laki ini menjadi fardu kifayah. Oleh karena itu, bagi wanita-wanita yang mungkin ayahnya atau saudara laki-lakinya atau suaminya yang sudah menikah, kemudian dia tidak bisa untuk memberikan pelajaran tentang ilmu haid atau nifas dan sebagainya, maka mereka laki-laki ini tidak boleh melarang si wanita untuk pergi mencari ilmu tentang ilmu haid itu sendiri. Oke, untuk haid itu sendiri seperti halnya yang disampaikan bahwasanya al-haidu huwa ad-damul khariju fi sinnil haid wa huwa tis'u sinina qamariyatan min farjil mar'ati ala sabilis sihah wa madunahu fahuwa damu fasad. Haid adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan dalam usia haid, yaitu ketika berusia 9 tahun menurut Qamariyah atau bulan Hijriyah, atas jalan yang sehat, bukan istihadah, dan dengan demikian darah yang keluar sebelum usia dianggap darah fasad atau rusak. Dari keterangan ini, mari kita pahami dulu bahwa haid itu sendiri punya kriteria atau punya ciri-ciri, di mana haid ini adalah darah yang bukan sembarang darah. Darah yang mempunyai waktu, masa tertentu. Maka dari itu kita perlu ketahui, ciri-ciri haid adalah darah tersebut adalah darah yang keluar dengan tahunnya atau batasan maksimal
Batasan minimal dari seorang wanita itu dikatakan haid yakni 9 tahun. Dan tahun ini tentunya kita hitung dengan hitungan hijriyah atau qamariyah, bukan syamsiah atau masehi. Jadi alangkah baiknya untuk para orang tua untuk memberikan suatu pemahaman bahwa menghitung umur daripada anak perempuan kita mulai dari tahun hijriyah. Sehingga ini menentukan jikalau wanita tersebut kemudian sudah memenuhi syarat yakni 9 tahun dan dia keluar darah, maka dinamakan darah haid. Karena ini hal yang tabu. Kadang-kadang anak-anak perempuan sungkan atau merasa malu ketika dia keluar darah. Dia mungkin tidak bisa berinteraksi dengan ayahnya terutama. Bahkan terkadang sama ibunya juga dia merasa risih. Karena ini mungkin dianggap sesuatu hal yang tabu atau mungkin memalukan. Maka dari itu ada baiknya untuk para orang tua untuk selalu tidak sungkan atau tidak bosan-bosan atau dengan ramah, dengan bersahabat untuk menanyakan kepada anak wanitanya. Sehingga kelak ketika anak wanitanya kemudian berumur 9 tahun dan dia mengalami pengeluaran darah seperti ini, kita bisa memberikan edukasi kepadanya bahwa oh ini loh yang dinamakan haid, berarti anak ini sudah mencapai baligh. Oke, selanjutnya ini darah adalah darah yang keluar dari farji wanita atau alat kelamin wanita, bukan dari lainnya. Jadi kalaupun ada keluar darah dari arah yang lain, dari lubang yang lain, nah maka ini tidak dinamakan darah haid. Karena darah haid itu darah yang keluar dari farji atau alat kelamin wanita itu sendiri. Dan darah ini, siapapun yang mengeluarkan darah bagi wanita ini, ketika berumur 9 tahun dan keluar darah dari alat kelaminnya, itu adalah dalam jalan yang sehat. Artinya dia sehat. Kemudian, haid itu sendiri, kita punya kriteria bahwa haid dinamakan darah haid atau kemudian mencapai dinamakan haid itu ketika darah keluar kemudian terus menerus dihitung ternyata sampai 24 jam atau satu malam satu hari satu malam. Maka dari itu ketika darah keluar kemudian dihitung dengan umur yang tadi 9 tahun dia keluar darah kemudian terhitung ternyata sampai mencapai waktu 24 jam, maka itu dinamakan haid. Jadi misal, kalau hari Selasa, kemudian dia darah keluar pagi jam 6, kemudian dia keluar darah lagi sampai 1 jam, kemudian berhenti, kemudian keluar lagi. Nah, ketika diakumulasikan sampai 24 jam, maka ketika sampai 24 jam itu, maka jatuhlah itu menjadi hari pertama haid. Artinya kalau haidnya hari Selasa, mulai keluarnya hari Selasa, kemudian dihitung 24 jam, ternyata berada pada hari Rabu, maka hari Rabu menjadi hari pertama dia dinamakan wanita yang haid. Oke, sampai sini mungkin jelas ya bahwa haid itu satu, dia wanita yang berumur 9 tahun secara hitungan hijriah, kemudian ini dalam jalan yang sehat dan dinamakan darah haid ketika dia sudah mencapai 1 hari 1 malam. Nah, untuk batasan daripada paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam itu tadi. Kemudian untuk batas maksimal waktu haid itu sampai 15 hari. Dan pada umumnya darah haid ini sampai 6 atau 7 hari, jadi 1 minggu. Biasanya kalau orang-orang wanita yang sudah biasa haid, dia mengalami haid itu 6 sampai 7 hari. Walaupun juga ada orang wanita yang mungkin haidnya itu lebih daripada 6 atau 7 hari. Namun
batasan maksimal dari haid adalah 15 hari. Kalau ada darah yang keluar kembali setelah 15 hari, oh ternyata kok masih keluar kembali, maka selebihnya dinamakan darah istihadah atau darah kotor atau darah penyakit. Nah, untuk masa suci sendiri, masa suci dari antara satu haid dengan haid yang lain paling sedikit itu adalah 15 hari. Dan untuk jumlah banyaknya, masa kurun sucinya itu tidak terhitung. Bisa jadi panjang lebih dari 15 hari, bisa jadi tidak terjangkau. Maka dari itu, pahami itu dulu, bahwa satu, haid itu terjadi pada ketika wanita sudah mencapai umur 9 tahun secara hitungan Qamariyah atau Hijriyah. Ingat-ingat, bukan hitungan Syamsiah atau Masehi. Kemudian darah keluar 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan untuk masa umumnya darah bisa sampai 6 atau 7 hari dan maksimal adalah 15 hari. Sedang untuk masa suci paling sedikit ada 15 hari dan untuk banyaknya tidak terjangkau. Oke, mungkin dari fikih wanita kali ini, pada kesempatan kali ini, kajian di channel Kula NU ini kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang kurang bisa difahami, bisa bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.